Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam, bahwasanya tidak ada agama di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali Al-Islam. Dan pada ayat yang lain Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan bahwasanya wa may yabtaghi ghairal islami dinah fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka dia akan tertolak dan dia akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Nah, syabab, kita sebagai kaum muslimin harus benar-benar yakin dan beriman dengan firman Allah Azza wa Jal yang menegaskan bahwasanya agama di sisi Allah Azza wa Jal itu cuma satu, yaitu Al-Islam. Selain agama Islam atau di luar agama Islam itu agama yang tertolak. Sebagus apapun ibadahnya, seikhlas apapun penganut agama tersebut melakukan ibadah, niscaya semua yang mereka lakukan itu akan tertolak. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah kami sebutkan tadi. Nah, jangankan untuk mencari agama lain selain agama Islam, kita kaum muslimin dilarang untuk menyelisihi petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sampai menambah-nambah syariat yang telah Allah sempurnakan ini, syabab. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman menegaskan perkara ini di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa may yusaqi rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa may yabtaghi ghairal sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla wa nusliha jahannama wa sa'at masira. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak boleh kita sebagai kaum muslimin itu menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa yang menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah datang hujjah kepadanya, setelah datang kebenaran kepadanya, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah ia miliki. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, syabab, kita harus benar-benar bangga, kita harus benar-benar beriman dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjadikan Al-Quran sebagai rujukan ilmu dan petunjuk dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Kita sebagai kaum muslimin jangan pernah ragu dan takut untuk bilang bahwasanya agama yang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala hanya Islam. Di luar Islam, semua agama itu tertolak. Ini adalah penegasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang jelas-jelas tertulis di dalam Al-Quran, yang hampir setiap hari kita membacanya. Allahumma ini askaluka ilman nafi'an rizqan qayyiban mu'amalan mataqabbalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Adnan Ferdiansah di channel Ibnu Sadli. Syabab, akhir-akhir ini sedang viral tentang agama kita yang mengucapkan selamat pada hari raya agama Bahaiyah. Nah, sebenarnya apa sih agama Bahaiyah itu? Benarkah agama Bahaiyah ini salah satu firqah atau kelompok yang menisbatkan kepada Islam atau memang agama yang berdiri sendiri? Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang agama Bahaiyah ini. Kita akan cari tahu seluk-beluknya kapan agama ini mulai muncul dan disebarkan. Nah, sebab kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan tentang agama Bahaiyah ini. Di sini kami mengambil rujukan dari salah satu web yang bernama almanhaj.org.id. Penjelasan ini dijelaskan oleh Al-Ustadz Muhammad Asim. Beliau menjelaskan, pertama kali muncul agama Bahaiyah ini di Iran. Daerah ini di Iran adalah lahan subur untuk kembangnya pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran-pemikiran yang merongrong agama Islam. Seperti tumbuhnya pemikiran Syiah Batiniyah dan juga ideologi sesat yang lainnya, syabab. Bila kita mencermati sejarah akan terlihat yang merongrong kaum muslimin banyak yang lahir dari negeri tersebut, dari negeri Iran ini, syabab, yang dulunya ditaklukkan oleh Khilafah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab.
Aliran Bahaiyah ini digagas oleh kolonial Rusia dengan ditunggangi Zionisme internasional dan penjajah Inggris. Dari buruknya latar belakang penggagasnya, tersimpan pula keburukan yang ada di dalamnya. Bahwa gerakan ini, agama Bahaiyah ini, tujuannya merongrong akidah kaum muslimin, mencerai-beraikan kesatuan hati kaum muslimin, yang kemudian muncul umat dari perkara-perkara besar yang harus dihadapi oleh umat atau oleh kaum muslimin. Penggagas aliran Bahaiyah ini adalah Mirza Ali Muhammad Ridha Asy-Syairazi pada tahun 1819 sampai 1850 Masehi. Nah, syabab, Mirza Ali Muhammad Ridha Asy-Syairazi ini saat berumur 6 tahun ia merengkuh pengetahuan dari para juru dakwah kelompok Syiah Syekhiyah, sempalan Syiah. Hanya saja ia lebih banyak menyibukkan diri dengan perniagaan. Nah, baru di usia 17 tahun, Mirza Ali Muhammad ini ia kembali menghanyutkan diri menelaah buku-buku sufi, melakukan riyadhah ruhaniyah atau olah jiwa, dan amal-amal batiniyah yang sangat berat. Nah, pada tahun 1259 Hijriah, ia mengunjungi Baghdad dan mulai mendatangi majelis para tokoh aliran Syekhiyah. Aliran Syekhiyah ini adalah aliran atau sempalan dari aliran Syiah. Pada masa itu yaitu Kazim Ar-Rushdi, sambil memperdalam pengetahuan dan ajaran Syekhiyahnya. Nah, disinilah di tengah kesibukannya di majelis sang guru, ia berkenalan dengan seorang mata-mata pasukan Rusia yang bernama Kenneth Gorky, yang ditemani oleh seorang yang mengaku dirinya Islam, yaitu Isa Nakroni. Begitu pada diri Mirza ada potensi untuk mewujudkan tujuan-tujuan busuk kolonial Rusia ini, maka ia diproklamirkan sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Dan satu-satunya pintu menuju hakikat ketuhanan. Nah, sampai di sini saja kita bisa menelaah dan mengetahui tentang sesatnya agama Bahaiyah ini dan bahayanya agama Bahaiyah ini untuk kaum muslimin. Nah, peristiwa tersebut, peristiwa pengangkatan atau proklamir tentang Mirza Muhammad ini sebagai Imam Mahdi itu terjadi pada bulan Jumadil Ula tahun 1260 Hijriah, bertepatan dengan bulan Maret 1844 Masehi. Yang ia sendiri mewujudkan gerakan keagamaan baru ini dan memproklamirkan dirinya sebagai Al-Bab. Dari sinilah firqah Babiyah, dari kata Al-Bab itu berasal. Dia mengklaim bahwa dirinya, Mirza ini, sebagai utusan Allah, layaknya Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Tidak hanya sebatas penisbatan diri sebagai utusan Allah, bahkan Mirza Ali Muhammad ini meninggikan kedudukannya melebihi para nabi. Na'udzubillahi min zalik. Pemikiran yang sesat dan sangat menyesatkan ini, syabab. Pengakuan sesatnya berhasil memakan korban, terutama murid-murid dari Ar-Rushdi. Banyak yang terperdaya oleh manuver Mirza Ali Muhammad Ridha Asy-Syairazi pada tahun 1266 Hijriah. Ia mengklaim bahwa zat ilahi telah bersemayam pada dirinya. Nah, pemahaman inilah yang saudara-saudara kita dari kalangan sufi juga memahami dan meyakini tentang manunggaling kaula Gusti, atau zatnya Allah itu bergabung dan bersatu atau bersemayam pada diri seorang makhluk. Ini adalah pemahaman yang telah keluar dari ajaran Islam, dari apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi SAW. Namun setelah berhadapan
dengan para ulama dalam idenya, ia pura-pura menunjukkan sikap penyesalan dan taubat. Para ulama tidak mempercayainya, sebab sebelum itu dia juga pernah menyatakan taubat dan penyesalannya di mimbar Masjid Al-Wakil atas kesesatannya dan keganasan pengikutnya. Namun taubatnya hanya merupakan bualan belaka. Oleh karena itu, ulama merekomendasikan vonis mati untuk dirinya dan orang-orang yang terdekat yang bernama Az-Zanuzi, dan eksekusi vonis mati dilakukan pada tanggal 27 Sya'ban 1266 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juli 1850 Masehi. Di samping dua tokoh yang berpengaruh ini, masih ada beberapa tokoh terkenal lainnya, yaitu Qurratul Ain Ummu Salma. Dia seorang wanita yang dikenal sebagai Oratul Ulung. Tokoh lainnya seperti Mirza Yahya Ali, Abbas Afandi, Syauqi Afandi, dan Mirza Hussein Ali yang akhirnya mendapat gelar Bahaullah. Dan nama terakhir yang kemudian mengubah nama aliran ini menjadi Bahaiyah, penisbatan kepada gelar kehormatan yang ia raih. Lelaki ini sangat erat hubungannya dengan Yahudi saat pengasingannya. Dari beberapa keyakinan dan tata cara beribadah yang mereka lakukan, maka dapat kunci sumber keyakinan mereka, yaitu banyak akar dari pemikiran Syiah Imamiyah, Syikhiyah, Masoniyah, dan Yahudi internasional. Nah, syabab, penganut paham ini sudah mencapai kira-kira 5 juta jiwa, tersebar di negara Iran, juga di Irak, Suriah, Libanon, dan Palestina. Pusat aliran Bahaiyah di Timur Tengah terletak di kota Haifah, Palestina, yang saat ini kota Haifah ini diduduki oleh Israel Yahudi. Pada bulan Mei 2001, mereka menyelenggarakan muktamar tahunan di kota Haifah dengan pembukaan sebuah monumen Bahaiyah yang dikenal dengan nama Taman Gantung. Proyek pembangunan taman yang luasnya mencapai 200.000 meter ini secara resmi tersedia oleh pendukung utama mereka sejak pertama, yaitu Yahudi, pada awal tahun 2001 Masehi. Nah, pemerintah Mesir telah berhasil menyingkapkan gerakan Bahaiyah dan menjebloskan oknum-oknumnya, sedangkan pihak Universitas Al-Azhar telah mengeluarkan pernyataan tentang rusaknya akidah mereka. Seluruh buku-buku Bahaiyah yang disebarluaskan oleh pihak tertentu ditetapkan sebagai buku yang terlarang karena bertentangan dengan akidah Islam. Misal, kitab mereka yang berjudul Al-Ahdu wal Mithaq, karya Darwis Mustafa, Al-Majmu'ah Al-Mubarakah, terbitan Mahfal Bahai di Iskandaria, dan buku Mufawadat Abdil Baha. Ringkasnya, Bahaiyah merupakan firqah yang keluar dari Islam. Mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai khatamun nabiyyin, dan meyakini zat Allah bersemayam pada Al-Bab atau pada Bahaullah. Nah, kerjasama eratnya dengan kaum kufar, terutama kaum Yahudi, dalam melibas akidah Islam dan kaum muslimin. Oleh karenanya, hal yang seharusnya jika Majma' Fiqih Islami kemudian memutuskan bahwa Bahaiyah atau Babiyah telah keluar dari Islam. Kelompok ini dinilai sebagai musuh dan para pengikutnya telah kafir dengan kekufuran yang sudah jelas atau nyata. Nah, syabab, di mana sih letak kekufuran pengikut-pengikut Bahaiyah atau kufurnya pemahaman agama Bahaiyah ini? Di sini juga penulis menjelaskan secara gamblang. Berikut sebagian pokok pemikiran Bahaiyah yang menunjukkan kesesatan mereka. Yang paling utama, Bahaiyun atau pengikut Bahaiyah ini menetapkan bahwa Al-Bab atau Bahaullah
adalah pencetus aliran ini sebagai pencipta segala sesuatu dengan firman-Nya. Yang artinya telah menyamakan kedudukan Baha'u'llah ini atau Mirza Ali ini sebagai Tuhan yang telah menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Na'udzubillah min zalik. Ini sama saja dengan pengakuan Fir'aun karena kesombongannya Fir'aun mengaku sebagai Rabbul A'la. Nah, selain itu, mereka juga mengaku kenabian Buddha, Konfuste, Brahma, Zoroaster, dan penyalipan Nabi Isa Al-Masih juga menjadi bagian dari akidah miring mereka. Para penganut Bahaiyah ini memiliki keyakinan yang sama dengan Yahudi dan Nasara dalam mengingkari mukjizat para nabi, keberadaan malaikat, jin, surga, dan neraka. Bahaiyah membuat sebuah referensi kitab yang diberi nama Al-Aqdas atau yang tersuci dan mengklaim bahwa kitab tersebut menghapus segala hukum syariat samawi. Na'udzubillah min zalik. Termaksud di dalamnya Al-Quranul Karim. Menurut mereka, agama Al-Bab atau Bahaiyah ini menghapus syariat Muhammad SAW. Sedangkan yang kita ketahui dan kita yakini sebagai kaum muslimin bahwasanya Nabi SAW adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, dan khatamur rasul, dan penutup para rasul. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW ini tidak pernah Allah turunkan lagi nabi dan syariat baru untuk menghapus syariatnya Nabi SAW. Nah, ini adalah salah satu pemikiran yang sesat yang harus dijauhi oleh kaum muslimin. Nah, mereka juga mengharamkan pemakaian hijab, menghalalkan nikah mut'ah, mendakwahkan paham sosialisme, dan masalah wanita dan harta benda. Kiblat mereka adalah rumah kelahiran Al-Bab atau Mirza Ali ini di Syairaj. Sepeninggalnya, kuburnya di Akka menjadi kiblat baru aliran sesat ini. Salat fardu hanya menggelar 9 rakaat, dikerjakan 3 kali. Air wudhu mereka harus dengan air mawar, syabab. Kalau tidak ada air mawar, mereka menggantinya dengan bacaan Bismillah al-Athhar al-Athhar, atau yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Suci, yang Maha Suci, sebanyak 5 kali. Adapun sholat jamaah hanya dikenal dalam sholat jenazah saja. Selainnya tidak. Mereka juga berpendapat hari kiamat adalah cerminan kemunculan Al-Baha. Demikian beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan aliran sesat Bahaiyah ini, yang merupakan bagian dari kelompok Syiah Syiah. Dan pada tahun 1980 Masehi, aliran Bahaiyah ini diakui sebagai agama terakhir oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB. Diringkas dari Al-Mawsu'ah Al-Muyasyarah fil Adyani wal Azhab Al-Mu'asyirah di bawah pengawasan Dr. Mani' bin Muhammad Al-Juhani, cetakan ketiga tahun 1418 Hijriah, halaman 412 dan sumber lainnya. Nah, syabab, itulah pembahasan atau penjelasan tentang agama Bahaiyah ini. Sejak kemunculannya, siapa pencetus agama Bahaiyah ini, pemikiran-pemikiran yang menyimpang bahkan menyesatkan. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini, syabab, dan dari agama-agama yang gak jelas seperti ini. Kita hendaknya sebagai kaum muslimin benar-benar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat Nabi atau pemahaman para salaf, agar tidak keluar dari rel, dari jalur-jalur kebenaran yang Nabi SAW telah ajarkan. Nah, syabab, kita juga harus mengetahui sejak kapan sih agama Bahaiyah ini muncul dan tersebar di Indonesia. Nah, awal mula agama Bahaiyah ini masuk dan muncul di Indonesia adalah pada tahun 1878. Bahai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1878.
dibawa oleh dua orang pedagang dari Turki yang bernama Jamal Effendi dan Mustafa Rumi. Dalam situs resmi agama Bahai di Indonesia dijelaskan agama Bahai adalah agama yang independen atau agama yang berdiri sendiri, universal, bukan sekte dari agama lain. Namun berapa jumlah pemeluk Bahai di Indonesia hingga saat ini belum diketahui pasti. Nah, agama Bahai ini sebenarnya sempat dilarang di Indonesia pada tahun 1962. Larangan tersebut telah dicabut dalam keputusan Presiden nomor 69 tahun 2000. Pada tanggal 24 Juli 2014, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan melalui akun Twitternya bahwa ia tengah mengkaji Bahai, apakah bisa diterima sebagai agama baru di Indonesia atau tidak. Kajian ini dilakukan setelah Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Bapak Gamawan Fauzi mengirimkan surat yang mempertanyakan perihal Bahai ini. Nah, syabab, kami sendiri belum mengetahui siapa saja tokoh-tokoh Bahai di Indonesia ini. Apabila teman-teman mengetahui siapa saja tokoh-tokohnya, bisa teman-teman tulis di kolom komentar supaya kita bisa menghindari dari tokoh-tokoh sesat Bahai ini, syabab. Nah, untuk keputusan kedepannya apa yang akan diputuskan oleh Menteri Agama ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah semoga Indonesia ini dijaga dari agama-agama yang sesat dan menyesatkan, agama-agama yang gak jelas dari mana datangnya, agama yang gak jelas lah mempersatukan agama, mempersatukan Tuhan, mempunyai keyakinan bahwa Allah Azza wa Jalla itu bersemayam pada makhluk. Ini kan pemikiran yang di luar nalar manusia normal, sebab kita doakan Menteri Agama kita supaya Allah berikan hidayah agar tidak jadi meresmikan atau membolehkan agama ini untuk disebarluaskan menjadi agama baru di Indonesia. Apabila beliau benar-benar meresmikan agama ini, wallahu alam bagaimana pertanggungjawabannya dia di hadapan Allah Azza wa Jalla atas persetujuan beliau tentang kesesatan-kesesatan, atas kesetujuan beliau tentang pemikiran-pemikiran yang rancu dan menyesatkan kaum muslimin, syabab. Nah, syabab, itu adalah penjelasan tentang agama Bahai. Mungkin video ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa sedikit banyak memberi wawasan keilmuan dalam kita beragama, dan bisa juga khususnya tentang pengetahuan agama Bahai ini, kita bisa menjauhkan diri dan menjauhkan keluarga kita dari pemahaman agama Bahai yang gak jelas dan sesat ini, sebab. Nah, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian, dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang senantiasa mensupport kami, menonton video kami, yang senantiasa meramaikan kolom komentar kami, dan yang meng-share video-video kami. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman dengan surganya, menjaga keluarga, dan menaikkan derajat diri kalian semua. Sampai di sini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.